Corner. Dan kami undang Anda nanti, silakan kita berdiskusi tentang Financial Literasi Corner pagi hari ini. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Kujang. Aduh, suara saya kok rada-rada gini ya. Rada-rada seksi gitu. Aduh ampun. Enggak Kang Kujang. Kemarin saya memang seharian di kampus lalu ngontrol ke Restu Mande ya di Jatinangor. Jadi saya tiap minggu tuh sekarang udah keliling-keliling Kang Kujang habis dari kampus. Jadi saya punya ini sendiri sekarang, siklus hidup yang berbeda. Jadi beberapa ini ya teman yang saya bantu, memang waktunya, dan saya menikmati Kang Kujang ya sebagai seorang akademisi. Saya mendapatkan dalam tanda kutip konsep-konsep baru, pengalaman dari masalah-masalah teman-teman itu, dan supaya itu beneficial buat saya gitu, dan juga para mahasiswa saya itu saya tulis gitu. Saya tulis, saya bikinkan case study gitu ya gitu. Oh iya betul. Nah ada hal yang dasar yang salah lihat penting sekali Kang Kujang, khususnya dalam materi kita pagi ini gitu tentang literasi keuangan. Percaya nggak Kang Kujang, at the end of the day-nya semuanya relate ke keuangan. Percaya nggak? Startingnya dari sana kan. Saya ngeliat, oh kok semuanya ngeliat ke sini. Contoh sederhana aja, hutang. Ya. Saya masih ingat waktu 2008, 2009 Kang Kujang, saya bikin kafe sama temen di Widyatama gitu, di Gang Pelita. Kita kejebak dengan hutang Bang Emok. Serius Kang Kujang? Minjem 1 juta, terima 900, bayar 1,1. Tiap sore itu jam 3, jam 4 tuh udah datang tuh nagih 50.000 gitu. Itu pengalaman pribadi saya banget, jadi nggak bisa saya ambil dari cerita orang gitu ya. Itu benar-benar ini usaha jadi laba buat dia aja gitu ya, laba untuk dia aja. Jadi dia benar-benar tidak merasakan, saya tidak merasakan sesuatu yang apa sih manfaatnya buat saya sesuatu gitu. Nah selanjutnya ke teman-teman yang lain saat ini gitu kan, ambil modal, pinjam dari lembaga keuangan gitu, terus dia nggak dapat apa-apa gitu. Akhirnya apa? Labanya ke lender gitu, kerja bakti aja. Kerja bakti gitu. Nah ada satu lagi yang paling relevan buat saya adalah ketika seperti istilahnya apa Kang Kujang? Apa? Siklus setan gitu, apa namanya? Lingkaran setan gitu. Itu berulang terus, tak berhenti-henti Kang Kujang. Saya bilang, waduh ini berhubungan dengan literasi keuangan ini mah gitu. Ada satu penyebabnya yang utama, tidak bisa membedakan need dan want. Gitu. Nah jadi kembali, kok bahasan kita tuh Kang Kujang berulang sebenarnya gitu. Bolak-balik. Betul, kalau teman-teman atau sahabat-sahabat financial literasi itu memahami materi kita dari awal, kuncinya 3-5 poin aja, kok berulang ya gitu. Disinilah hakikatnya kalau kita membahas, kita tidak akan pernah kaya kalau kita tidak bisa mengelola hutang. Tapi bagi saya pribadi saat ini, dengan kondisi saat ini, mending nggak berhutang sama sekali gitu. Lunasi hutang, jangan hutang lagi ya. Terus dari seluruh perjalanan saya dari 2012 bukan 2014, 2012 saya berhubungan dengan teman-teman UMKM gitu, ataupun berhubungan dengan teman-teman perusahaan besar saat ini gitu. Semuanya hutang gitu loh. Oke. Nah, hutang yang mana yang bisa kita ini nanti ada lagi kondisinya Kang Kujang. Dalam literasi keuangan, hutang itu dia bisa menghidupi diri dia sendiri gitu, dan lebih gitu. Itu. Nah, tapi kan penekanan kita saat ini bukan hutang usaha ya. Kalau hutang usaha pasti larinya di bisnis pensiun, hutang pribadi. Ini pribadi, karena literasi keuangan kan lebih ke financial literasi, personal financial literasi. Nah, saya begini, janganlah hutang, kalau bisa lunasi hutang gitu. Dan perjalanan saya juga punya pengalaman. Boleh nggak cerita sini Kang Kujang? Ya, tapi saya ingatkan dulu karat-karat ya. Kok udah langsung wae gitu lah gitu. Nggak kerasa ya Kang gitu. Oke, silakan sahabat karat, kalau ada hal-hal yang mau Anda diskusikan, lunasi hutang dan jangan berhutang, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972
dan di nomor tersebut juga bisa telepon. Dan siaran kita Yep. literasi financial literasi corner pagi hari ini juga bisa Anda lihat langsung di IG Live. Yep. Betul. Melissa Henry, Betul. juga ada di OK Live 107,1 FM. Betul Kang Ujang. Jadi konsepnya ketemu sekarang Kang Ujang teh gitu. Oh, kalau begitu saya benar-benar punya tanggung jawab moral nih ke teman-teman gitu. Bahkan starting pointnya dari diri saya sendiri dulu gitu. Yeah. Lunasi hutang dan jangan hutang lagi. Nah, saya punya pengalaman Kang Ujang. Punya pengalaman dulu ya masa-masa sulit saya itu saya punya hutang pakai kartu kredit Kang. Saya punya 2 kartu kredit, Visa dan Master. Visa saya dapat pinjaman dulu 48 juta, hampir 50 juta. Oke, yang Masternya 15 sampai 18 juta. 18 juta katanya. Percaya nggak Kang? Dalam hitungan hampir 10 tahun kalau salah. Setiap bulan saya hanya bisa bayar bunga. Bunga yang Visa itu kalau nggak salah 1,5, yang Master itu 600 sampai 700 ribu. Jadi tiap bulan saya nyumbang ke Master Visa itu 2,1, 2,2. Belum pokok itu. Bah, enggak. Bener Kang Ujang. Bener. 2,2 tiap bulan hanya ngasih ke Mastercard dan Visa. Yeah. Belum lagi mobil dulu, mobil ambil itu berapa kan? Jadi saya ngitung-ngitung, saya tiap bulan bayar bunga itu hampir berapa Kang Ujang? Saya ambil average 5 sampai 6 juta pokok Kang Ujang. Dulu rumah, mobil gitu ya Kang Ujang gitu. Kartu kredit. Ya make sense lah ya. Bener Kang Ujang? Yeah. Mobil aja berapa satunya gitu. Tapi jangan ambil totalnya ya. Sebulan misalnya kita bayar 3 juta. Dari 3 juta itu kan sebagian kan bunga. Tiap bulan. Kayak belum rumah. April 5 sampai 6 juta bunga tanpa pokok berkurang. Wah, hidup saya benar-benar kan. Saya bilang, ya saya sadar sekali kenapa baru kayak gini saya menyadari banget pentingnya financial literasi gitu. Di usia 47 48 saya baru mendalami itu gitu. Ya mungkin karena ya bisa jadi karena saya dosen itu senangnya berbagi gitu. Kadang-kadang dirinya sendiri nggak diperhatiin gitu. Bener nggak Kang? Kang Ujang pasti dari 2014 kenal saya pasti Kang Ujang lihat sendiri ya gitu. Ya, kalau saya benar-benar orang yang lempeng wae gitu ya, lurus-lurus jalannya gitu, dalam artian tidak ada masalah, mungkin kehidupan saya nggak seperti sekarang gitu. Yang Ujang lihat mobil saya itu aja kok gitu ya. Dari awal kenal Kang Ujang mah, mobil saya nggak berubah, khusus yang Vios ya gitu. Kang Ujang lihat baju saya juga nggak baju mahal-mahal bermerek branding gitu. Tapi kesalahan saya adalah kesalahan dalam hal financial literasi, khususnya hutang. Dan sampai saat ini pun saya masih punya, karena kesalahan saya akibat kesalahan saya di 2021-2022. Dan saya udah niat kemarin 17 Agustus besok saya niat zero hutang. Itu jadi clue Kang Ujang. Bisa jadi ini kan panjang pembahasannya supaya saya ingin menyadarkan sahabat-sahabat financial literasi corner semua gitu. Hati-hati dengan hutang gitu. Karena impactnya luar biasa gitu. Malam nggak bisa tidur, susah pasti. Gimana cara bayar lagi. Siang terhina, malu Kang Ujang. Ditagih. Wah Kang Ujang, mental saya kena gitu. Dan saya sekarang lah saya udah mulai bisa menata diri ya. Apa pertanyaan? Ini pertama ada mindset lagi. Nggak jauh dari itu Kang Ujang. Pola pikir lagi terhadap uang sebenarnya gitu. Gimana kita melihat uang? Dapat uang dikit ngerasanya udah bagus, udah banyak lah. Dipakai ya. Beli ini, beli itu. Kurang gimana Kang Ujang? Hutang lagi. Ya gitu. Tapi sebagian besar hutang saya sekarang ini bukan karena saya. Kesalahan saya dengan partner bisnis saya gitu. Dan saya udah nggak mau lagi berpartner-partneran kayak gitu ya gitu. Ya. Jadi poinnya adalah ini menjadi masalah ya gitu. Ya. Jadi bagi kita sebagai seorang istilahnya gini Kang Ujang,
bagi kita sebagai seorang manusia yang mencoba untuk hidup lebih bagus ya kan, kita harus benar-benar ngelola hutang ini gitu. Saya lebih baik jual aset untuk lunasin hutang gitu, dan kita tenang gitu. Aset-aset saya coba jual gitu untuk nutupin itu. Duh, jadi mindsetnya dulu nih Kang. Ya, karena kalau dilihat untuk mendapatkan hutang saat ini itu sangat mudah gitu Kang ya. Gampang banget. Tidak perlu macam-macam. Ayo. Online juga dapat. Gitu. Ya betul sih. Gampang banget Kang Ujang. Gak usah khawatir lah. Kalau dulu sempat saya punya kartu kredit kan lebih survei, telepon ke rumahnya telepon rumah loh kan, telepon fix line, ada gaji. Kalau sekarang enggak, kayaknya ngisi form aja udah beres. Betul. Dan ketika dapat kartu kredit itu kita seperti dapat hadiah Pak. Betul. Kita nggak pernah berpikir itu nanti harus dibayar. Ada kewajiban di situ dan ada bunga di situ. Dan ya mungkin jenis-jenis utang lain ya seperti itu ya. Sama. Kita dapat pinjaman, dapat uang itu sudah masuk ke rekening kita, sepertinya kita bahagia. Kalap istilah orang. Hadiah. Kalap kan ya, istilah orang tuh kalap. Kalap tuh kondisi di mana dia lupa diri. Lupa diri dia. Oh ini mah uang udah masuk ke rekening saya dan ini harus saya manfaatkan gitu kan Kujang. Nah, jadi itu kan kembali ke pola pikir kan Kujang. Inilah gunanya peran daripada Kelight gitu ya. Mewadahi ada pembelajaran gitu. Dan pembelajaran bukan hanya berbasis teori yang kita berikan, tapi berbasis kepada pengalaman Kang Ujang ya. Nah, saya ngelihat Kang Ujang, kegagalan orang melunasi hutang dia akan apa istilahnya Kang Ujang ya, akan membuat dia terlena. Contoh kemarin saya teringat quote dari Kang Deddy Mulyadi, Pak Gubernur. Dia ngasih sambutan, saya lihat di sosial media, dia kasih sambutan, dia bilang gini, nah gitu, kenapa ya ASN itu ketika dia masuk jadi ASN, ini kesimpulan saya ambil ya itu, ASN itu kalau dia udah bekerja dapat SK, SK-nya nggak pernah disimpan di rumah. SK-nya langsung masuk BJB gitu. Saya juga pernah lihat di ini ketika habis pelantikan itu ada nawar-nawarin ya. Seorang yang nawar-nawarin. Itu anggota dewan. Untuk menggadaikan SK gitu kan. Kan di situ kan yang semakin tinggi dia pendapatan, semakin tinggi keinginannya. Itulah pola pikir orang menengah kan Kujang. Kalau kita hubungkan dengan materi kita ya, pola pikir orang menengah itu semakin tinggi dia dapat pendapatan, keinginannya makin tinggi lagi gitu. Bukan direm gitu kan Kujang gitu. Jadi dia awalnya gini, cukup pakai mobil biasa aja gitu. Terus yang kedua, jenis jabatan kan di SK kan tuh. Maka dia mulai berpikir, masa mobil saya ini gitu. Dirayu-rayu kan, impulsif buying kan gitu ya. Impulsif buying, tergoda, ya datanglah SPG bank gitu. Bawa penawaran langsung diisi kan gitu. Belilah mobil Pajero, mobil Alphard misalnya kayak gitu. Kan gengsi. Dia lupa cicilannya berapa sebulan gitu. Ya. Nah belum lagi kalau dia sebagai anggota dewan misalnya kan dia punya kewajiban juga kepada partainya, kepada konstituennya, ngasih ini ngasih itu gitu. Jadi di situ kalau buat ASN tadi ya gitu, kenapa SK-nya terus di BJB ya gitu. Terus berkelanjutan lagi gitu, nggak pernah berhenti gitu ya gitu. Iya betul. Ya kan kalau begitu menurut saya kalau itu mah gajinya sebagian besar ke BJB dong. Diambil BJB, iya, karena cost of capital, biaya modalnya gitu. Untuk sekolah anak, SK-in lagi gitu. Tapi kata Kang Deddy, nah gaya hidupnya masih tinggi gitu loh gitu. Iya kan? Gaya hidupnya masih tinggi. Artinya ada sesuatu gitu. Nah itu yang question mark itu jadi pertanyaan. Jadi kan saya bilang gitu. Nah dalam bekerja itu pasti nggak akan serius kan Kang gitu, nggak akan serius dalam bekerja. Kenapa? Sebenarnya uang gajinya itu udah dipotong kan gitu. Nah bagi saya keep in your mind gitu, ketika kamu punya hutang fokuslah untuk membayar hutang, lunasin itu gitu.
Ya kalau perlu jual aset itu ya. Betul. Saya bilang tadi kan ini adalah konteksnya pribadi ya, bukan usaha. Kalau usaha lain cerita. Kalau usaha tuh kita harus meyakinkan usaha kita ini bisa memutar. Ya, bisa nutup, membayar utang itu. Betul. Dan lebih ya. Betul. Ya. Itu hukumnya di literasi keuangan. Karena kita yang bahas kita ini pribadi sekarang ya, personal financial literasi. Saya bilang, itulah kenapa yang nggak bisa dilepaskan keuangan pribadinya owner dengan keuangan perusahaan. Kenapa? Yang pegang mereka-mereka juga gitu loh gitu. Jadi kan tipis bedanya gitu. Nah tinggal bisa nggak ada sistem nggak yang membatasi itu gitu. Ini uang perusahaan, ini uang pribadi. Harus jelas gitu. Banyak excuse nanti. Banyak pembenaran-pembenaran yang akan dilakukan gitu. Kan ini endingnya buat usaha juga. Ini endingnya. Tapi kita harus benar. Itu kenapa saya bilang itu. Tool yang paling utama baik itu di rumah tangga ataupun di perusahaan adalah laporan keuangan. Itu yang harus kita ingin. Mulai concern gitu Kang Ujang untuk memperhatikannya. Kenapa harus concern? Karena all decision making should come from dari kondisi keuangan. Nah, saya teringat ini Kang Ujang. Sebuah quote. Konteksnya gini. Profit itu adalah bonus. Cash flow adalah darah. Gimana tuh Kang Ujang? Wah kita tuh harus mengelola cash flow gitu, cash in, cash out, cash in, cash out. Itu aja sebenarnya. Berapa besar cash in kita, uang masuk kita gitu. Lalu dampaknya kayak cash out kan gitu. Cash in harus lebih besar daripada cash out. Ya. Maksimal ya cash out exim itu minimal exim itu idealnya adalah 2 kali daripada cash out gitu. Kalau di rumah tangga ya. Outnya ini juga ini bukan won. Clear ya? Nah, alhamdulillah makin mengerucut kita. Nah, karena pola pikir kita adalah pola pikir orang menengah, cash outnya itu kan idealnya harus 50% daripada cash in ya gitu. Ini malah lebih daripada cash in gitu kan Ujang. Itulah bahasanya besar pasak daripada tiang kan gitu. Ya, jadi dia akan beli ini, beli itu, beli ini, beli itu gitu. Berdasarkan keinginan ya gitu. Nah, maka akibatnya apa? Inilah awal bencana gitu. Dalam hal keuangan keluarga. Ini menarik, ada pertanyaan dari sahabat Rosi di Garut Pamer. Yap. Oh, dari Garut? Dari Garut. Oh. Bagaimana meyakinkan masyarakat menengah ke bawah kata Pamer? Yap. Terutama para pedagang kecil agar tidak terjebak dengan bank emok. Yap. Bahkan untuk wants yang bukan untuk need aja mereka berani nyicil ke bank keliling atau bank emok tersebut. Sesungguhnya the real battle isu ekonomi di grassroots itu seperti itu katanya. Setuju. Ya. Teh siapa? Rosi. Teh Rosi benar sekali Teh. Saya bilang karena saya juga ngerasin dulu ya Teh. Padahal waktu itu saya udah S2. Tapi saya karena berhubungan dengan teman-teman yang grassroots seperti itu, bisnisnya dengan orang-orang grassroots, memang this the only way gitu. Itulah cara satu-satunya mereka untuk bertahan hidup dan menjalankan usaha ya gitu. Nah endingnya pasti nggak akan happy. Kenapa? Karena tergerus terus ya. Laba sehari itu terus sana. Nah, apa yang harus dilakukan? Memang kalau saya sih Teh ada nih lagi saya penelitian lagi di Jogja ya sama mahasiswa S3 tuh. Mahasiswi saya di Widyatama penelitian di S3 di Jogja untuk pelaku UMKM ini. Apa tuh kalau makanan Jogja tuh yang buat kecil-kecil tuh? Di Bapia. Bapia Jogja gitu. Nah, itu jadi challenge. Karena Pak yang saya ini adalah isunya bukan ke literasi finansial saja, tapi yang paling domainnya adalah dari sisi mindsetnya. Nah, mindset itu dibentuk dari mana? Dari kondisi atau literasi keuangan mereka sendiri gitu. Nah, dari sini apa yang harus dilakukan ya gitu. Yang saya lakukan adalah benar-benar mendekati, memberikan edukasi melalui mereka itu dengan hati gitu. Oke. Bagaimana merubah perilaku, kan itu saya baru tahu juga dari teman-teman yang konsentrasi di keuangan
yang pelajari keuangan sekarang Pak Amir bukan bicara tentang bagaimana budgeting dan sebagainya, tapi kayak behaviornya, perilaku daripada orang terhadap uang. Dan ini yang kita selalu ajarkan sekarang di sini kan. Nah, perilaku itu diawali dari mana? Mindsetnya, pola pikirnya, dan sikap mentalnya terhadap uang. Membangun itu dia harus digeser dari pola pikir orang miskin, lalu atau tidak boleh pola pikir orang miskin, apalagi orang menengah, dia harus menjadi pola pikir orang kaya. Dimana dia harus fokus ke need-nya, dan memang nih teh harus ada proses modeling namanya pendampingan. Saya sampaikan di Pemprov Jabar ini ke teman-teman pendamping. Teman-teman pendamping, satu, urus dulu keuangan pribadimu ya. Kenapa gitu Pak Amir? Kalau keuangan pribadi kamu ngaco, gimana kamu mau ngajarin orang gitu? Jangan-jangan kamu nanti malah dalam tanda kutip memanfaatkan UMKM untuk kepentingan kamu gitu. Ya, sorry itu saya ngomongin ke Jaya gitu. Yang kedua adalah isu utama kita di UMKM itu adalah financial literasi. Like or dislike, itu yang harus benahi sekarang gitu. Nggak ada lagi yang lain kan Ujang. Itu yang saya lakukan modeling di ini kan, saya lakukan di Cirebon. Jadi mereka tuh saya genjot terus tentang literasi keuangan. Alhamdulillah berubah Kang Ujang. Ya, meskipun di awal saya diomelin sama suaminya gitu. Kenapa Pak Amir ngajarin ilmu kia gitu. Nah Kang, itu istri orang tuh kudu pelit enak tah gitunya gitu. Gimana Kang Ujang tak? Saya tapi hasilnya sekarang saya baru bisa ngerasain Kang Ujang. Ya, saya ngerasain sekarang bagaimana mereka benar-benar berubah ya gitu. Ya, namanya bagaimana kita bisa coba untuk mendrive hal-hal yang berhubungan dengan pemahaman mereka. Bahkan yang penting bagi saya paling penting utamanya adalah what's for me-nya kan. Ya, bicara what's for me adalah bicara apa Kang Ujang? Manfaat buat mereka ya. Nah, barulah setelah what's for me itu bicara apa Kang Ujang? Baru bicara how-nya ini nih baru akan tergerak ke sana gitu. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Konsistensi kan, mendidik mereka gitu. Jangan berhutang. Jadi kalau mereka tiap 2 minggu tuh laporan ke saya buka laporan keuangan tuh. Keuangannya berapa gitu. Nah dari sana saya berpikir, oh iya, paham saya sekarang. Bahwa mereka itu benar-benar kunci gitu. Keuangan itu memang jadi kunci untuk sukses. Itu loh Jang. Oke. Ini dari sahabat kita, Kang Sony, Pak Mer. Assalamualaikum Pak Mer. Kang Ujang, salam cerdas dalam pengelolaan keuangan katanya. Pak Mer, saya punya angsuran kurang lebih 7 tahun lagi. Di hal tempat tinggal. Ya. Ya, langkah apa yang harus dilakukan oleh kami karena usaha yang dimiliki kadang turun dalam pendapatan. Rata-rata banyak goyangan yang kurang enak. Sedangkan dari segi pendidikan, anak saya sudah mau SMA. Mohon nasihatnya. Mau pinjam ke Kang Ujang malu kalau ke partner takut nggak dipercaya. Kang Sony ya, Kang Sony kan ya. Kang Sony itu dilematis yang kita hadapi ya. Ya, kalau saya sih ngeliat ini benar-benar isunya lebih ke pribadi ya. Jadi isunya adalah kepada pengeluaran pribadi, itu clear dulu. Lalu yang kedua dihubungkan dengan bisnis ya. Nanti pembayarannya lebih karena hasil kinerja bisnis gitu. Nah sementara bisnis terus naik gitu. Kalau Sony, kalau saya melihat itu, dan itu 7 tahun cukup lama ya gitu. Tapi saya kan nggak dikasih tahu angkanya berapa. Saya harus lebih tajam lagi sebenarnya, berapa pendapatan sebulan, berapa persen ya gitu Kang Ujang. Kenapa? Dalam kacamata bisnis Kang Ujang, cicilan itu adalah sama dengan investasi katanya, karena kan rumah sebenarnya. Dan besarnya itu adalah 30% dari total pendapatan. Ya. Jadi kalau kebutuhan Kang Sony itu misalnya sebulan itu adalah 5 juta, maka pendapatan Kang Sony ditarget berapa? 10 juta. 10. Betul ya kan? Yeah. Clear ya? Nah,
30% berapa? 3 juta itu adalah untuk pembayaran cicilan, kayak gitu toh. Itu aman gitu. Aman. Kalau bagi saya, tahap pertama yang Kang Sony hitung adalah jangan ke pengeluaran, tapi ke potensi pendapatan. Saya paham banget, susahnya cari duit sekarang. Sama Kang Sony gitu. Sama, saya juga ngerasain hal yang sama. Tapi saya yakin dengan Allah gitu. Allah itu ada gitu. Tapi masalahnya kita mau, setelah yakin, kita mau nggak sih gitu ya untuk yang namanya menjemput rezeki gitu. Bagi saya ini jadi kata kuncinya Kang Sony. Ya, kenapa konsep TP sama dengan TR min TC itulah sesuatu yang mandatori gitu dalam bisnis gitu. Nah, dalam kerangka ini sejatinya kita punya konsep ini kan, punya konsep di mana celah-celah lagi pendapatan yang bisa kita dapatkan. Kan itu sebenarnya. Jadi konsep di mana orang itu benar-benar ngerasa ada jalan-jalan lain gitu. Nah, saya ngerasa waktu kita undang ibu-ibu single mom kemarin, kita ngedrive mereka untuk berpikir gimana pendapatan lain gitu. Karena itu juga yang saya lakukan gitu. Kalau saya hanya menjadi seorang dosen gitu ya, maka saya tidak akan punya potensi pendapatan lain gitu. Tapi orang bilang, masa iya masih ada paman? Kalau saya ada gitu. Setiap kita keluar rumah, melangkah keluar rumah, itu insya Allah udah ada rezeki di situ gitu ya. Udah ada rezeki di situ gitu. Kenapa kita nggak yakin gitu? Pertanyaannya kita kadang-kadang udah langsung menyerah gitu loh, ya. Kita udah langsung menyerah kan Kujang. Menyerah dalam artian apa? Menyerah, wah nggak mungkin lah ini, nggak bisa ini, nggak bisa itu gitu. Ini fatal jadi nggak Kujang gitu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu loh. Maka kita harus bergerak tuh mencari sumber-sumber lain, mencari sumber-sumber lain. Nah jadi Kang Sony, prinsip dasar yang saya lakukan adalah fokus mendapatkan potensi pendapatan. Kalau kita fokus kepada bayar, ini kebalik logika berpikir kita gitu. Logika berpikir yang harus kita bangun adalah logika di mana kita ada dapat pendapatan lain-lain gitu. Tambahannya gitu. Saya bilang, saya mungkin gila kerja iya, tapi ini bakatku butuh gitu. Tiap hari itu saya pulangnya bukan sore kan Kang. Habis dari kampus saya pasti cari kerjaan lagi gitu. Ya. Saya akan hapus mencari kerjaan lain lagi. Nah, ini harus benar-benar kita pahami dengan baik kan. Jadi saya pulang jam 10, jam 11 malam saya baru pulang ke rumah. Karena bagi saya itulah ikhtiar saya untuk mencari rezeki gitu. Ya. Mencari rezeki. Gak bisa saya pulang jam 6 di rumah ini tidak gitu. Di rumah pun nanti kalau udah ngobrol sama anak sama keluarga gitu, saya depan laptop lagi besok kerjaanku apa gitu. Jadi orientasi saya itu adalah orientasi revenue, bukan orientasi mengurangi biaya, karena berapapun yang saya kurangi biaya udah selesai gitu. Barulah setelah itu saya akan melakukan hitung-hitungan ulang. Ya, hitung-hitungan ulang saya di mana Kang Ujang? Hitung-hitungan ulang saya adalah saya harus benahi mana yang bisa saya efisiensikan gitu. Ya, mana yang harus saya efisiensikan. Nah, barulah berproses itu, menghitung itu. Nah, oke, saya efisiensikan di istilahnya, efisiensikan di pengeluaran yang nggak perlu gitu kan, jangan makan di rumah aja, bahkan saya bawa bekal aja ya gitu. Lalu apalagi Kang? Nah, bicara hutang Kang Sony tadi, berhitung Kang, ada nggak aset yang saya bisa jual dulu gitu, ini saya lunasin gitu. Ya kalau nggak ada ya apa istilahnya, kalau selama ini kita kerja baru 2 kali, sekarang harus kerja 4 kali gitu. Terus kalau selama ini kita kerja ya delete flow, nggak ada bekerja, nggak belajar, ya kita cari cara-cara dapatin uang lagi gitu. Itu kacamata yang saya lakukan agar hutang itu terlunasi gitu Kang Ujang. Nah sekarang saya target 17 Agustus 2025, target saya hutang-hutang saya lunas.
Saya nggak mau lagi setelah 2017 Agustus itu saya punya hutang, nggak mau. Nah itu saya kunci tuh. Jadi setiap hari saya berusaha, dan lagi saya berdoa sama Allah, ya Allah saya nggak mau, kan ada doa ya, doa lepas dari hutang gitu ya, bukan kita melarikan diri dari hutang, tidak gitu ya. Saya pengen dibantu ya Allah gitu. Saya pengen bantu ya Allah sedekah saya kencengin berapapun, saya kencengin sedekah harian tuh wajib saya keluarkan gitu. Dan alhamdulillah Kang Ujang mulai ada jalan gitu. Dan saya kunci, saya pada saya bayar hutang, saya berhutang. Nah, itu Kang Seni, aset saya jual juga gitu. Kemarin tuh bayar hutang saya jual, udah bismillah aja sebenarnya. Nah artinya apa Kang Sony? Satu, pola pikir dulu bahwa hutang tuh semakin cepat kita lunasi semakin happy gitu. Yang kedua adalah tadi fokus ke revenue streamnya, peluang-peluang pendapatan di mana. Kang Sony jangan malu, saya jualan ini jualan itu, saya nggak malu Kang Ujang. Ya, ini saya dapat cuan, saya langsung bayar hutang. Kemarin Pak Amir bikin tulisan boleh nggak? Ya, bikin tulisan, dikasih 850.000. 850 nggak saya pakai, saya langsung bayar hutang. Sudah berkurang gitu, berkurang gitu. Nah, ini menjadi bagi saya apa ya, spirit gitu untuk menyelesaikan kewajiban tersebut gitu. Terus saya bilang tadi Kang Ujang, 27 Agustus saya 0 hutang, saya penglepas. Nah baru itu saya akalin gimana ya, aset mana lagi yang saya jual. Oh rupanya aset yang paling tinggi itu diri saya sendiri gitu. Saya jual diri gitu. Dan masih positif ya Kang Ujang ya. Ya, saya tawarin pemikiran saya, ide-ide saya, nyangkut Kang Ujang, nyangkut di sini, dapat uangnya bayar lagi. Nah artinya Kang Sony, kita harus benar-benar menambah circle kita, nambah lingkungan kita, agar kita bisa mendapatkan uang yang bisa kita selesaikan untuk kewajiban kita ke ke lembaga yang meminjam uang tadi. Itu Kang Ujang. Oke, ini ada sahabat Nandi di Turangga. Selamat siang Kang Nandi. Selamat siang Pamer katanya. Siang Kang Nandi. Nandi maulah buka pinjaman ke Pamer. Boleh nggak bayarnya nyicil? Saya pegang prinsip gini Kang Ujang, saya nggak mau persahabatan saya rusak karena uangnya gitu Kang Ujang. Betul nggak Kang? Yeah. Karena ujian seseorang itu nanti ada di uangnya gitu. Nah kalau saya perlu memperkuat yang namanya diri teman-teman saya nggak mau bermasalah dengan uang. Kalau bisa saya bantu aja gitu. Karena itu pengalaman banget mas saya Kang Ujang. Banyak orang berselisih paham itu ketika bicara masalah uang gitu. Nah jadi saya sih kalau saya duduk udah, jadi kalau nanti apa yang teman-teman rasakan itu saya udah ngelewatin ya, saya udah ngelewatin. Oke. Nah jadi memang poin utama Kang Ujang yang akan jadi masalah adalah ketika kita gagal dalam hal apa merubah. Jadi kalau kita kembali ke tema kita tadi Kang Ujang, lunasi hutang, jalankan jangan hutang-hutang lagi ya gitu. Nah ini yang harus jadi kunci. Nah kita bisa mengevaluasi diri kita Kang Ujang. Kita bisa punya mental tidak punya hutang nggak sih, nggak malu hutang gitu. Sekarang saya benar-benar Kang Ujang dicukup-cukupin aja, saya udah nggak mau hutang sama. Iya ngikutin emosi ya, nggak enak ini nggak enak itu gitu. Jadi apa kemarin Kang Ujang, fear of other people opinion, FOPO. FOPO ya. Ya, fear of people opinion. Oke. Jadi kita takut dengan opini-opini orang ya gitu. Ya sudah, saya udah nggak mau peduli ya gitu. Ya. Jadi yang satu FOMO, satu FOPO ya gitu. Seingat ya, fear of missing out ya gitu. Kalau ini fear of people opinion ya gitu. Takut dengan opini orang lain. Ya kan? Udah nggak ada cerita. Dan dua-duanya basicnya gengsi biasa kan. Betul sekali. Dasar banget itu nanti Kang Ujang adalah dia terjebak dengan emosi. Nah ini yang kita takutkan sebenarnya. Jadi oleh karena itu kalau kita mau merubah diri kita ya kita harus
merubah dari pola pikir kita. Dari mindset ya. Itu mindset kita harus berubah. Iya. Pamer, ini ada WA dari Pak Sudiman. Salam, saya Andre, pensiunan ASN golongan 4D katanya Pamer. 4D ya. Iya. Hanya saja sejak pensiun kerjasama selalu ditipu. Yap. Ditipu terus sehingga saya masih punya hutang di bank dan koperasi, Ya, sisa gaji sedikit sehingga menikmati hidup minimalis. Yap. Bagaimana cara menjemput rezeki? Berdoa terus, hanya belum saja diberi jalan rezeki katanya. Ya. Pak Andri. Sebenarnya temanya bagusnya di pensiunpreneur sebenarnya kerjanya itu. Andre, alhamdulillah senang sekali Bapak udah berani untuk menyampaikan keluh kesah Bapak ya gitu, yang Bapak rasakan dalam keseharian Bapak ya gitu. Jadi Pak Andre memang ini ketakutan yang saya hadapi sebenarnya di dalam kacamata saya sebagai praktisi yang mulai fokus dalam hal membantu teman-teman untuk keluar dari permasalahan ekonomi. Jadi masalah ekonomi itu bukan karena istilahnya bukan karena kita nggak kaya sebetulnya, tapi karena dalam tanda kutip kebodohan kita. Boleh sorry saya mau pakai kalimat itu ya, kata-kata itu karena kebodohan kita. Kenapa saya bilang kebodohan? Karena kita lebih kepada ngikutin emosi, diajak orang bisnis A, bisnis B, bisnis C gitu. Itu kenapa saya bilang kalau di dalam kacamata financial literacy seorang calon pensiunpreneur, saya selalu tekankan uang yang boleh teman-teman pakai atau bapak atau ibu pakai itu maksimal 30% daripada uang gaji atau pesangon yang didapatkan. Kenapa? Karena itulah satu-satunya uang yang bisa dalam tanda kutip dipakai ya gitu buat bapak dan ibu akan teteh untuk bertahan hidup tuh. Nah sekarang udah terjadi gimana gitu. Nah yang harus dilakukan saat ini adalah kita hitung ulang berapa sih kewajiban kita. Saya juga kayak gitu Pak Andre dulu ya, sampai saat ini pun saya bayar hutang saya ini bukan karena saya, kemudian bukan karena perilaku konsumtif saya, tidak, karena akibat tadi kerjasama dengan orang yang dipakai nama saya gitu. Saya harus ngeluarin berapa kemudian tiap bulan tuh 17 juta bayar gitu. 17 juta Kang Ujang tak gitu. Dari mana saya dapetin uang segitu Kang Ujang? Kenapa? Uang gaji saya di kampus, uang ini kan harus buat anak saya. Nah maka apa yang saya lakukan? Gitu pertanyaan sekarang. Pak Andre, sebenarnya saya punya form sebenarnya. Kalau Pak Andre bisa main ke radio silakan ya gitu. Kita bisa diskusi sama Bapak. Saya akan mapping dulu, memetakan dulu apa yang Bapak punya gitu. Apa yang Bapak punya sekarang. Nah biasanya Pak, teman-teman calon pensiun tuh punya, banyak nggak sadar dia punya apa gitu. Dia punya tapi dia tidak bisa monetize gitu. Dia tidak bisa jadikan uang itu gitu. Nah biasanya Pak, teman-teman itu dia punya di kampung, punya tanah, punya sawah, atau punya properti ya, dia punya kendaraan. Itu bisa jadi cuan nggak? Bisa. Artinya apa? Saya tahu ASN itu punya keterbatasan dalam hal apa? Pengetahuan bisnis, mental bisnis gitu. Teman-teman ASN ini diperalat oleh banyak orang gitu. Dia tahu Pak Andre ini mau pensiun, maka dia tempel tuh Pak Andre. Maka dia coba aja, Pak bisa sama saya, yuk nanti apa? Pergi. Kayak gitu. Kenapa? Karena Pak Andre tidak punya pengetahuan dan pengalaman dalam bisnis. Nah, dalam kacamata ini ketika itu terjadi, waktunya sekarang Pak Andre cooling down dulu gitu ya. Bisa silakan ke radio tiap minggu pagi ya, datang ke sini kita ngobrol gitu. Saya coba analisis. Biasanya analisis saya adalah pertama, Pak Andre kenapa Bapak lost, itu udah jelas Bapak bilang tadi kan sama. Yang kedua, Bapak punya apa sekarang? Kayak itu Kang Ujang. Ya, Pak Mer, aku punya ini tanah di kampung, saya punya ini di sini. Paling tidak Pak Andre punya apa coba Kang Ujang? 2. Pertama, pengetahuan pengalaman selama di ASN, apa yang bisa dioptimasi. Yang kedua punya apa coba? Punya relasi. Apa kata, kalau relasi itu adalah aset buat kita kalau kita nggak punya uang gitu. Nah maka ini bisa kita optimasi sebenarnya untuk dimonetize. Ketika 2008
itu saya habis-habisan Kang Ujangnya gitu. Bahkan mau dilaporkan sama teman ke polisi gitu. Saya mikir, saya punya apa Pak, saya merantau di Bandung ini, rumah juga baru diambil dari KPR, mobil juga mau diambil dari leasing, saya nggak punya apa-apa gitu. Saya lupa senior saya Dr. Tendi Haruman waktu almarhum bilang ini, kamu punya ini kata gitu, kamu punya otak kata gitu, dan kamu punya nama baik di luar, nama kamu belum celah gitu. Artinya apa, kamu punya jenjang, manfaatkan itu. Apa coba Kang Ujang tugas dari dia pertama, hanya bikin PPT Kang Ujang, bikin PPT ya. Alhamdulillah Allah tuh ngasih kecerdasan di otak saya gitu, bikin PPT, lalu saya diajak tuh untuk ngisi pelatihan. Jadilah saya seperti sekarang. Artinya apa, kalau saya ngeluh 2008-2009 itu, wah Kang Ujang hidup saya benar-benar hancur secara ekonomi ya, secara ekonomi hancur banget. Nah ini yang saya rubah. Nah saya punya sesuatu yang namanya di sini hal pikiran, ide, kemampuan gitu. Nah itu bisa saya monetize, bisa saya jadikan uang. Nah jadilah saya diajak presentasi saya pertama kali ngisi pelatihan di mana? Di Banjarmasin. Tuh, saya pertama kali ke Kalimantan. Ke Banjarmasin. Nah itu akhirnya apa? Jadi Pak Andre sederhana kok ya. Langkah pertama adalah petakan Pak Andre punya apa, evaluasi diri Pak Andre, kekuatan kelemahan Pak Andre di mana, kekuatan ini yang nih, kekuatan ini dibutuhkan pasar nggak sih gitu ya gitu. Yang kedua Pak Andre punya jejaring, Pak udah jangan bersedih, jangan ini, buka jejaring Bapak. Asal tadi saya bilang jangan pernah bikin dalam tanda kutip nama baik kita hancur di mata orang lain, jangan, karena itu adalah intangible asset buat kita dan sifatnya value gitu. Value itu valuable gitu ya, benar-benar rare, apa istilahnya, itu jarang dimiliki orang. Oke, ini tidak bisa diimitate, ditiru oleh yang kira-kira organisasi. Nah artinya Pandri masih punya sesuatu kok gitu, dan saya udah melewati fase Pandri. Rupanya ya kekuatan kita itu ada, tapi kita tidak pernah mengevaluasi kepada kita. Itu kan Ujang. Oke. Ini dari sahabat Sinta Pak Mek. Yep. Ada orang yang bersahabat hanya untuk tujuan berhutang dan tidak bayar dan tidak punya malu. Banyak banget, Teh Sinta banyak banget, banyak banget kan Teh Sinta. Nah, itu biasanya Teh Sinta gini, biasanya orang itu akan memetakan dulu Kang Ujang. Jadi mereka itu Teh Sinta, dia akan memetakan nih, Megja ini siapa, kekuatan kelemahannya apa, kayak gitu. Lalu dia apa ya, dia punya apa, dia punya sifat tega nggak tega gitu, misalnya gitu. Jadi dia udah memetakan dulu, gitu. Contoh saya, tipe saya Pak Ujang, saya tipe saya nggak enakan dan nggak memperpanjang masalah, itu kelemahan saya. Bagi orang yang kenal saya itu bisa dimanfaatin, orang jahat kenal saya itu bisa apa, mereka nggak enakan kalau udah minjem uang mah ini dia nggak akan mau manjang-manjang, udah biarin aja. Memang itu karakter saya. Sampai 250 juta uang saya di luar gitu. Ya saya malas gitu aja, udah yang panjang gitu. Mending saya cari lagi gitu. 25 juta gampang Kang Ujang untuk pertanian tuh. Saya cari orang udah nggak ada. Sekarang juga gitu, ada 22,5 juta uang saya itu. Yang lain ada 80 juta. Ada Bambang dulu namanya, pernah kesini kok, dolar kan Kang Ujang dulu. Ya, waktu masih 2014-2015 lah. M2 42 juta uang saya melarikan diri. Kenapa? Dia sadar gitu, apa Mer itu mah orangnya lempeng gitu ya gitu, dia nggak mau memperpanjang masalah kayak gitu. Jadi dia manfaatin saya gitu. Nah mulai saat ini saya udah nggak mau. Di dunia mungkin nggak dikejar pamer ya, tapi dia itu saya ya betul gitu. Ya bisa jadi kan pahala dia dikasih ke saya nanti. Itu kan tetap hutang kan Ujangnya gitu. Ya. Nah, jadi bagi saya Teh Sinta benar itu fakta Teh. Banyak orang datang ke kita banyaknya untuk cari dan dapat hutang lari gitu. Nah, pelajaran buat kita dalam konteks financial literasi kita harus hati-hati. Oke, ini ada sahabat Nuke karena Cake and Cookies. Assalamualaikum. Benar Pak, berhutang itu paling menyiksa. Tapi lebih menyiksa lagi kalau nagih hutang. Pada saat kita butuh uang, susah baliknya.
Teteh itu apa ya, sudah hukum alamnya ya teh gitu. Yang apa, yang lebih galak tuh orang ngutang sama kita gitu. Ya. Nah, jadi poinnya kita tuh bener-bener istilahnya kalau jangan apa istilahnya ya, kita kejebak sendiri gitu ya gitu. Kita minjemin uang ke mereka, tetapi mereka lebih galak sama kita ketika kita balikin apa lagi uangnya gitu. Ya, jadi melalui Pak istilah program ini saya mengingatkan ke sahabat-sahabat sekalian, sahabat-sahabat, yuk kita mulailah untuk bicara tentang bagaimana kita mampu membuat sebuah kerangka berpikir baru buat kita gitu. Bahwa lunasilah hutang dan jangan berhutang lagi. Lunasi hutang dan berhutang lagi. Dan insya Allah kehidupan itu tenang. Nah, ketika kita tenang, doa pun makin kencang makin kepada Allah. Kita manfaatkan uang kita tuh nggak perlu bayar hutang lagi ke orang. Nggak enak kan jangan dikejar-kejar orang. Kamu jangan bisa pernah bayangkan di kampus saya dia nggak salah lagi ngajar, datang debt collector gitu ya gojangnya. Debt collector lebih parah lagi sekarang kan ya. Saya bilang sama-sama kalau nggak mampu beli mobil, jangan beli mobil pakai leasing gitu. Dipermalukan, bener kan? Ada orang kemarin kan yang di Pekanbaru itu di Padang, mobil Pajero berapa bulan nggak ketemu, nggak bayar, di Padang ditarik mobilnya. Sekarang pertanyaan siapa yang disalahin gitu? Kan akar masalahnya adalah si pengutang sebenarnya gitu. Kalau nggak mampu, ya kalaupun siklusmu hidup bisnis kamu itu nggak mampu, kamu simpan uang untuk beberapa bulan bercicilan, jangan gitu. Itu risky gitu. Kan gini, kalau gitu kalau begitu kuncinya gini. Kalau kamu mau beli mobil Pajero, artinya 3 bulan 4 bulan kamu udah punya tabungan untuk bayarnya gitu loh. Nah, kesalahannya 4 bulan nggak bayar gitu. Oke, dia alasannya bisnisnya lagi down, orang kan nggak mau tahu, kan gitu aja. Terus debt collectornya lagi di masa-masa lebaran gitu diturunin. Saya bilang ini seperti telur ayam mana yang lebih duluan gitu loh. Kalau saya yang minjem, yang membuat masalah yang mau di situ gitu. Akarnya kan Iya betul. Kalau kamu minjem uang ke leasing dan kamu lancar, nggak akan terjadi itu debt collector gitu. Sekarang seolah saya bukan pembela debt collector, tidak ya kan Hujan, karena pacarannya juga kan ya kan. Tapi saya melihat dari sisi cause and effect, sebab akibat gitu. Itu tidak akan terjadi kalau cause-nya nggak ada, ya. Kalau penjemur nggak ada, apa itu telat bayar, sederhananya. Kalau kita nggak telat bayar mah lempeng, benar nggak sih kan? Tapi kan akibatnya si debt collector yang jadi kambing hitam jadinya ya gitu. Debt collector mah dia juga punya target kan ya gitu. Nah, sekali lagi saya tidak membela debt collector, tidak. Tapi dalam kacamata ini, cause and effect, metodenya adalah analisis sebab akibat, maka jadi ketahuan, oh ini teh pasti diakibatkan dia terlambat bayar. Nah, disinilah Kang Ujang mulai kita berpikir gitu. Yuk mulai berpikirlah dengan baik gitu, bahwa kuncinya adalah, saya bilang ini, kalau bisa nggak perlulah berhutang. Nggak perlulah berhutang. Kenapa? Hutang tuh nggak enak gitu loh. Itu Kang Ujang. Oke, Pak ini ada sahabat Retno Puji Rahayu. Selamat pagi. Selama ini kalau saya sebelum berhutang, satu katanya Pak Med, menyidang atau mengadili diri sendiri apakah bisa atau enggak bayarnya. Kedua, justru menyiapkan dulu sejumlah uang sebesar mungkin untuk bayarnya. Misalnya butuh 100, saya ada 70, pinjam 30 katanya. Butuh 100, sebenarnya ada 100, tapi khawatir pakai takut kenapa-napa juga. Kalau benar-benar tidak ada cadangan, jadi tetap pinjam 100, pegangan 100 untuk jaga-jaga. Khawatir kalau ada apa-apa, hutang tetap bisa dibayar lunas. Kemudian yang ketiga, butuh 100, ada 200. Tapi ada rasa sayang untuk menggunakannya untuk hal itu waktu itu secara kontan, karena 60% lebih bersifat keinginan daripada kebutuhan. Jadi pilih hutang, rencana cicil 8 bulan, tapi karena nggak tenang akhirnya tetap
alhamdulillah bayar sebulan 2 kali bayar, yang itu sepertiganya, lalu 7/8-nya katanya Pak Mer. Iya. Iya. Artinya di sini betul menyidang diri gitu. Iya. Ya. Artinya Pak, kalau boleh bilang dalam konteks kami Kang Ujang, si Teteh mulai berpikir dalam kerangka adalah mereka itu dalam keadaan logis, Iya. tidak dalam keadaan emosi gitu. Nah, banyak orang yang gagal memahami konsep diri Kang Ujang. Saya jadi teringat sebuah model yang namanya sebelum dua konsep yang harus dipahami oleh setiap kita dalam hal keuangan. Pertama apa gue? Satu, self awareness. Iya. Jadi self awareness itu adalah kesadaran diri ya Kang Ujang. Yang kedua adalah self management, dimana kita mengolah diri kita. Nah, saya ngelihat Teteh barusan fokus ke self awareness dulu gitu. Ada kesadaran diri beliau mau mengutang dan beliau menghitung kekuatan dan kelemahan, itu Kang Ujang ya. Iya. Ya. Yang kedua, beliau menghitung yang namanya self management. Nah, di manajemen itu kan selalu ada planning, organizing, executing sama controllingnya gitu. Nah, ini menjadi kunci gitu kan. Menjadi kunci ketika mereka mulai berhitung apapun keputusan-keputusan yang akan diambil, apalagi berhubungan dengan uang, maka mereka itu akan melihat berapa sih kebutuhan atau keinginan, berapa persentase mereka ini. Ya kalau kita minjam uang ke bank aja Kang Ujang, kita butuh 100%, maka kita yang meminjam harus punya 30% kan ya gitu. Kita minjam itu maksimal di 70%, kayak itu kan. Itu yang average yang mereka lakukan ya gitu. Nah, dari kacamata ini kita bisa lihat gitu, oh iya ya, kita tidak bisa dalam keadaan emosi untuk menginiin pinjaman gitu ya. Nah, teteh yang lakukan itu benar. Nah, sekarang tetap kalau kata kunci tadi adalah bagaimana kita memiliki yang namanya ini Kang Ujang, kesadaran diri ya. Kesadaran diri, hitung-hitungan, literasi keuangan juga kita itu. Kenapa ini bicara cost? Karena dari setiap hutang ada sebuah konsep yang harus kita kuasai atau pahami, namanya cost of capital. Konsep cost of capital adalah konsep istilahnya gini. Istilahnya dia itu benar-benar harus paham biaya modal. Biaya modal itu bentuknya apa coba Kang Ujang? Biayanya adalah bunga. Nah, jadi bunga itu harus kita perhitungkan kan gitu. Nah, jadi hati-hatilah dalam hal mengelola hutang itu. Jadi sebelum hutang berhitung berulang-ulang kali lah. Ini akan bisa saya tutup. Nah, saya teringat sebuah quote. If you want to buy something, you have to make sure that you apa yang kamu beli itu bukanlah sebuah keinginan. Kenapa? Ketika kamu beli sebuah keinginan dengan cara berhutang, maka kamu harus menjual apa yang kamu miliki untuk menutupi. Bahkan barang yang kamu beli karena keinginan bisa jadi dijual untuk menutupinya itu. Kalau kamu mau beli sesuatu, yakinkan bahwa sudah ada pendapatan baru yang bisa nutupin itu. Apalagi berhutang ya Kang itu. Ada ralat sedikit, katanya bukan tadi saya sebut 1/3, harusnya 1/8. Oke. Iya. Artinya punya rasio sendiri ya gitu. Rasio sendiri yang digunakan oleh apa istilahnya si teteh untuk belanja. Tapi overall saya bilang Kang Ujang ya, secara keseluruhan maka setiap orang yang membeli atau berhutang, dia harus dalam kondisi logis ya. Dia harus dalam kondisi logis dan dia harus benar-benar bisa berhitung tentang khususnya apa kebermanfaatannya. Yang kedua bunganya, dan ketiga meyakinkan diri bahwa sudah ada talangan atau siapin uang untuk membayarnya. Kalau itu udah siap, insya Allah nggak masalah. Tapi yang pasti kan udah dikunci. Di situ ada keyakinan bahwa ini akan ada manfaatnya, bukan dalam keinginan saja gitu. Yang kedua dia mempersiapkan sepersekian uang untuk mempersiapkan cicilannya. Itu Kang Ujang. Oke, ini dari sahabat Dewi. Saya sudah mengatakan pada diri sendiri dan juga anak tunggal saya
bahwa saya sudah tak ingin berhutang untuk membeli apapun. Yap. Alhamdulillah anak saya sudah mengerti dan berbisnis berjualan online untuk kebutuhan sehari-hari. Yap. Tapi saya berinvestasi membeli logam mulia dengan cara mencicil. Yap. Apakah hal tersebut masih termasuk berhutang, Pak? Karena membeli logam mulia dan simpanan wajib koperasi adalah pengeluaran rutin saya per bulan yang saya anggap sebagai hutang. Oke. Baik, Teh siapa dulu? Dewi. Teh Dewi, makasih Teh, luar biasa Teh apa yang Teh sampaikan. Satu yang saya lihat, mengunci diri, kita nggak boleh hutang. Teh. Yang kedua, emas itu kan Kujang, bagian kan dalam konteks financial literasi 50 30 10 10. 30 itu dalam konteks apa? Investasi. Yeah. Nah, kan skemanya aja Teh Dewi lakukan, Pak Mar, aku nabung emas gitu gitu. Nah, itu ada skala hutang. Bagi saya itu tidak masalah, kenapa? Itu udah bagian daripada investasi. Emas yang kita beli 1.100.000 sekarang udah 2 juta, hampir 2 juta gitu. Hampir 2 juta ya. Itu kan adalah efek daripada sebuah investasi kan. Kang Kejang. Jadi Teh Dewi itu udah benar gitu. Mengunci diri dulu bahwa saya tidak akan beli sesuatu kan. Kenapa? Di end of the day-nya pasti berhubungan dengan apa, Kang Kejang? Mental, Kang Kejang. Kita punya mental yang benar nggak sih gitu ya? Nah, kalau kita punya mental yang benar, maka kita bisa mempertahankan apa yang sudah kita lakukan secara rutin itu gitu. Nah, tugas kita adalah mental itu harus dijaga dan dirawat gitu loh. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan dengan misalnya melakukan pinjaman untuk emas, dan emas itu kan aset ya, dan ini bertambah, maka itu nggak masalah. Bahkan konsep 50 30 10 10 tadi itu adalah sesuatu yang wajib kita lakukan ya. Dan keunggulannya kan mudah untuk dicairkan. Yes, ya, betul. Dia apa istilahnya apa liability tinggi gitu ya. Yeah. Nah, untuk dicairkan tuh gampang banget gitu. Nah, artinya apa? Apa yang tadi dilakukan itu udah benar Teh. Itu udah benar. Sehingga semuanya bisa mengunci ya gitu bahwa oh ya saya benar bisa menyelesaikan permasalahan keuangan saya dengan cara tidak berhutang. Kedua, tidak berhutang itu dalam konteks istilah gini, buat apa sih ya, lebih fokus ke kalau need pun kita berusaha untuk tidak, artinya need kita kurangi kan jangan yeah. Tapi kacamata yang kedua, aku buat paman yang mengizinkan hutang karena tujuannya investasi, kan dua hal yang berbeda ya. Kan kalau tadi itu nabung emas misalnya gitu ya, nabung emas kan itu nanti asetnya ke beliau, tinggal tergantung kira-kira peningkatan nilainya lebih tinggi nggak daripada beban cost of capital tadi, biaya modal tadi atau bunga tadi. Kalau lebih tinggi ambil gitu. Itu kan Ujang. Oke, yang terakhir Pak Matt, yep. Dan waktu kita juga oh iya nggak terasa. Ya betul kalau udah bicara masalah duit mah tapi ada pelajaran nih kamu Ujang ya penting. Mana Ujang? Dari sahabat Rehan, Assalamualaikum. Pagi ini ingin berpendapat soal tentang KTA atau biasanya kredit tanpa agunan yep. daripada pinjol dan pay later agar selamat dan lebih mudah. Apakah KTA lebih baik untuk Anda? Saya gini Kang Ujang, itu tuh bicara masalah mental pada akhirnya. Yeah. Sesuatu yang mudah kita dapatkan, sesuatu yang gampang kita masukkan, pada akhirnya kita lebih merasa lebih mudah juga untuk apa ya melepaskannya gitu. Yeah. Itu prinsipnya sama aja ya bagi saya itu gitu. Kan tanpa agunan. Saya nyewa apa lagi Kang Ujang tuh? Beli apa istilahnya lagi? Pay letter kayak gitu. Pinjol gitu kan tanpa agunan sebenarnya. Tapi ada dua risiko yang kita dapatkan. Satu risikonya bunganya tinggi, yang jelas karena nggak ada ini wajarlah pihak lembaga keuangan mengunci di situ. Yang kedua apa coba Kang Ujang? Mental kita yang jelek jadinya. Kang Ujang, aku untuk minjem uang kartu kredit dulu sekarang kan gampang banget ya. Dalam benak saya benar-benar seperti dulu Kang Ujang. Ya, benar dulu. Kenapa? Betul kata Kang Ujang tuh. Ketika saya mau mengajukan kredit kartu kredit, saya ditelepon ke rumah, harus punya nomor telepon rumah nggak juga? Fix line, fix phone ya, harus ada dulu. Yang kedua apa? Ditelepon. Yang ketiga apa? Saudara di luar kota, siapa saudaranya? Ada rekomendasi kan aja gitu. Yang keempat, apalagi kata Kang Ujang ada di proses visitasi gitu. Apalagi dilihat apa uang-uang kita itu Kang Ujang
transaksi slip gaji dan semacamnya. Jadi mikir 2-3 kali untuk mengajukan kartu kredit gitu. Jadi di benak saya seperti itu sekarang, meskipun teman saya di perbankan mahasiswa banyak kok di banknya gitu. Kamu pegang atulah kartu kredit kami satu, minimal Bapak jadi endorser kami. Tapi saya nggak mau gitu. Jadi saya nggak punya kartu kredit. Benar kata Teh Dewi tadi, saya lebih memilih uang di debit aja. Kalau debit kan secukup uang yang kita miliki gitu. Daripada saya harus berhutang gitu. Beli tiket pesawat juga kan jangan bisa aja beli Garuda, bisa beli yang mahal pesawatnya gitu. Tapi pay letter nggak mau saya. Kalau uang saya cuma segitu ya sudah. Saya naik Citylink misalnya gitu. Saya juga naik batik bisa gitu. Saya nggak, contoh kemarin ke Papua. Kalau Papua Garuda tuh kurang lebih pada beberapa kali sampai 9 juta, 10 juta. 7 sampai 8 juta. Kayak kita keluar negeri, ke Papua gitu. Tapi kalau ada Citylink 5 jutaan sih guys. Kan ada selisih 2-3 juta. Saya ambil yang itu gitu. Kan ada fasilitas pay letter, Pak. Betul, pay letter bagi saya utang. Bukan. Jadi ketika saya pakai debit udah selesai gitu. Kan gitu kan. Nah, jadi kalaupun ini saya pinjam kartu kredit teman ini, nanti saya langsung transfer uangnya ke dia gitu. Saya tidak banget bagi saya sekarang untuk. Jadi kembali ke cerita KTA kayak pay letter kayak pinjol kayak at the end of the day-nya tadi bunganya tinggi. Yang kedua apa? Perilaku kita kan Ujang. Pasti kita konsumsi dikit-dikit beli ini, dikit-dikit beli itu. Akibatnya apa? Itu kan jadi beban buat kita. Nah akhirnya apa ya? Beban, saya bilang udah cukup Ujang. Berapa ya? Berapa tahun saya tuh? Lebih 10 tahun Ujang. Lebih dari 10 tahun lah bisa jadi. Utang 48 juta. Wah ampun, 2,2. Itu kartu kredit. Total saya pernah ngitung tuh. Bun, kok aku harus bayar 6 jutaan ya, 5-6 juta tiap bulan untuk bayar bunga aja. Saya kaget kan tuh. Kenapa? Saya nyari duitnya gitu. Ya sama saya. 5-6 juta kan Ujang. Dan itu tidak mengurangi pokok. Siapa nggak stres? 5-6 juta dulu emas masih angka 700.000 1 gram. Ini berapa? 7 gram ya? 8 gram. 8 gram sebulan. Sebulan saya bisa beli kan Ujang aja. Dan itu kata 10-12 tahun saya seperti itu. Sedih nggak Kang Ujang? 8 gram kali 12 berapa Kang Ujang? Udah 96. Ya, 96 kali 10 960. Kan hampir 1 tahun. Gila nggak Kang Ujang? Kalau 1 tahun saya punya emas tuh, sekarang kali 2.000 kali 3 kan? 1 kilo mungkin Pak. 1 kilo ya? 1 kilo. Kang Ujang berapa tuh Kang Ujang? Kilo saya punya emas LM loh. Harga 700 dulu. Sekarang 2M Pak. Tuh. 1 kilo. Wah, yang 100 aja hampir 200 juta sekarang. Belinya dulu 120. Begitu saya membesarkan Visa Master, leasing mobil, KPR rumah gitu. Ada lagi. Sudah. Cukup Kang Ujang. Nah itu kan Ujang. Jadi at the end of the day KTA, pinjol apa sama aja intinya. Sama aja. Jangan deh. Itu kan Ujang. Pak Mer, di akhir jumpa kita. Yap. Ada nggak alasan kita bisa berhutang teman? Alasan kita berhutang atau alasan tidak berhutang? Alasan berhutang. Alasan berhutang. Ya kalau saya sih salah satunya kan tadi hutang itu bisa membayar, pastinya hutang produktif lah gitu ya. Oke, untuk alasan kita tidak punya aset yang bisa betul Kang Ujang. Menarik pertanyaan Ujang. Apa reasoningnya saya masih diizinkan berhutang? Itu kan Kang Ujang. Saya sih Kang Ujang berhutang itu pertama yang satu benar produktif gitu. Yang kedua barang yang kita hutang itu dia bisa menghasilkan uang untuk menutupi hutang itu. Contoh, saya berhutang beli mobil lah. Tapi endingnya lari ke bisnis lagi sih Kang Ujang. Bukan untuk pribadi ya gitu. Karena Pak untuk pribadi rata-rata sih konsumtif kecuali emas ya gitu. Tapi kalau emas tuh udah masuk bisnis lagi kan jadinya ya investasi lagi kan gitu. Nah artinya bagi saya kalau itu Kang Ujang tanyakan pasti relasinya adalah pada investasi. Ada hutang yang punya bisa menghasilkan uang. Itu
cukup alasan lah kita melakukan hutang. Itu poin utamanya Kang Ujang. Karena contoh kasus Kang Pernah, Yap. saya tidak punya aset, tidak punya apa-apa, Yap. punya uang 1 juta lah. Yap. Saya pakai uang muka motor yang saya pakai untuk ojek pangkalan. Itu lanjut ke bisnis lagi kan? Ya. Nah betul, itu maksudnya Kang Ujang. Ya. Atau yang paling dekat tadi emas kan tadi bilang emas. Beli emas kan kita bisa prediksi nilainya nambah terus kayak gitu. Tapi hati-hati emas nanti dipajakin juga. Nggak seperti dulu ya gitu. Beli emas nanti mana KTP-mu ya gitu, dicari NIK-nya kena juga gitu. Jadi Kang Ujang boleh nggak sih nanti pertanyaan-pertanyaannya saya copy? Ya, boleh. Biar nanti saya bikinkan Q&A lagi Kang Ujang. Itu udah lama banget nggak saya lakukan. Kelihatannya pertanyaan sahabat-sahabat sekarang udah mulai responnya penting dan untuk disebarluaskan Kang Ujang jawabannya. Ya. Meski ini terakhir dari Kang Sony. Oh masih ada. Ini ucapan terima kasih aja. Oh iya. Partner Kang Ujang. Sami-sami. Penyemangatnya katanya. Sami-sami Kang Sony. Yuk kita berubah ya Kang Ujang ya. Kita benar-benar harus berubah. Starting pointnya dari khususnya adalah hutang. Oh ini masih ada dari Kang Nandi. Oh, iya. Tambahan. Ya. Ini benar-benar terakhir nih Pak. Oh iya, oke Kang Ujang. Oke Pak, kalau Nandi sih nggak berani berhutang. Kalau Yep. Nandi nggak punya cadangan dana untuk membayarnya. Yep. Kecuali ada harapan arisan. Arisan tuh hati-hati juga. Kalau kita dapat duluan serba-serba itu hutang gitu. Baru berani itu pun tidak lebih dari uang arisan yang kita dapat. Betul. Tapi maaf, kalau ke pamer bunganya berapa? Bunganya bunga mawar aja lah gitu ya. Bunganya 1000%. Ya, Kang Ujang itu jadi ini ya Kang Ujang. Kadang-kadang arisan itu menjebak juga. Ya. Ya. Kecuali kita dapat terakhir. Kalau terakhir Aman, gabung gitu. Tidak. Intinya kalau sebelum terakhir aja itu hutang. Tapi rata-rata orang berikut Pengen di awal kan, dia lupa itu jadi hutang ngejanya gitu. Jadi dan hutangnya ya untuk yang kita dan terakhir juga sport jantung lah, jangan hati-hati lah. Yang terakhir itu sport jantung lah. Betul. Kenapa? Jangan-jangan yang pertama 2, 3 itu nggak bayar lagi, mati lah kita gitu. Iya, benar. Sport jantung kan gitu. Jadi akhirnya apa? Orang berarisan itu biasanya endingnya nggak happy. Pas menang, kok tinggal setengah? Setengah ya, yang masih aktif ya gitu. Gitu. Bandar panitianya nggak mau tanggung jawab. Ya nggak mungkin lah kalau dia tanggung jawab ya. Dia juga nggak dapat apa-apa ya gitu ya gitu. Jadi itu. Jadi kalau saya sih kalau mungkin kan nggak perlu arisan ya nggak usah arisan lah daripada silaturahmi kita. Awalnya ingin menjalin silaturahmi kalau satu pesertanya nggak komit, 2 panitia nggak bisa tanggung jawab. Ya. Kan banyak tuh masuk televisi arisan ininya kabur gitu kan gitu ya. Dapat sekali 2 kali ya. Bisa jadi kan itu arisan lebaran itu Tuh. kalau yang akan dibagikan Yap. ketika Lebaran. seminggu Betul. Sebelum lebaran itu dibagikan. betul. Kan yang ada yang akhir kan. Yang lebaran pun lebih parah lagi. Kenapa? Dapatnya di akhir semua. Semua. Panitianya yang ini Kabur. kabur. Ya, jadi Kang Ujang itu paling jawaban saya buat Kang Ya, Ujang. oke. Ini dari Pak Andri, Pak, kalau boleh bagi nomor HP katanya. Boleh, biar bisa boleh. konsul langsung. Boleh. Panel baik, saya share aja nomor HP saya 081-nya 6 kali 25 1-nya 6 kali 08 2585 6 kali satunya ya kan. 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Mangga Pak Andre. Ya pernah. Sip. Kita harus sudah. Boleh saya baca sedikit nih Kang Ujang, takutnya di IG boleh? Mana? Teh Wiwi Rohayati, terima kasih Teh. Saya nggak ngerti ya. Iya cios ketang bade ngupingkeun di radio we hahaha. Apa artinya Kang Ujang? Nggak ngerti saya Kang Ujang. Ya. Maaf Ibu, saya nggak ngerti, belum lancar, bukan nggak ngerti ya, belum lancar masih. Gimana Pak? Ini nih. Iya te cios ketang bade ngupingkeun di radio we hehe. Tidak jadi, mungkin akan bertanya. Oke. Tapi tidak jadi, hanya akan dengar. Radio. Oke, siap. Oke, makasih. Tenenden lagi di ini sekarang di Salman ya gitu. Semangat Teteh.
ikut apa namanya ini dengan Masjid Salman ya gitu, karena diundang untuk bahasa. Rahmi makasih, Abdul Madu Perhutani Bandung makasih, Numaria Ulfah makasih, Irma Yanti Rizky terima kasih, Dapur Fitsuni dari Cirebon makasih, Revi Sofa Bandung Cimahi makasih, Kang Ep makasih, Kang Ep Kang Yanuar makasih, Desi Elvandari assalam Pak, ini dari alumni akuntansi 21 akuntansi S1 2006 Widatama. Aduh masih susah ya kan. Semoga Pak Mir selalu ya. Saya juga anggota rumah BUMN Cirebon. Wah nanti ketemu ya Des. Banyak juga ya anak didik saya kan ya. Kas Usmi 108 makasih. Oh Fazel makasih nak gitu. Ini tapi ada satu pertanyaan, boleh nggak Kujang? Dari outlet Perhutani Bandung nih. Di sini bertanya, Pak, saya menjalankan usaha tanpa pinjam ke bank, namun kata teman saya yang kerja di perbankan, nilai kredibilitas saya di mata bank menurun karena tidak berutang ke bank. Mohon pandangannya. Enggak juga kali gitu ya kan? Enggak. Ya malah saya sendiri juga tanpa saya pinjam uang ke bank pun kredibilitas saya naik terus kok. Kalau kredibilitas menurun itu kalau nggak bayar. Gitu. Kalau nggak bayar, betul kata kukunya itu. Enggak kan? Jangan. Itu salah persepsi. Gayaan maut ya gitu. Gayaan maut gitu. Enggak Kang, saya juga nggak ada uang pinjaman ke bank, kredibilitas saya naik aja kok gitu. Salah itu kan. Lanjut terakhir kan, Diana Irma 5620. Terima kasih sahabat-sahabat sekalian, yuk kita rubah pola pikir kita. Yang punya hutang usahakan lunasin hutang. Meskipun dicicil sedikit-sedikit pinjaman, jangan ditinggalin. Makin jauh diniatkan Pak Mede. Diniatkan dan diikhtiarkan dengan jauh. Kuatkan hati. Saya bilang ini, 17 Agustus saya lunasin hutang-hutang saya. Sekali lagi, saya bukan hutang untuk konsumtif kan, karena tadi sama dengan Pak Andre, kesalahan saya dengan partner saya yang ini, saya sudah berhutang. Saya ya Allah, 17 Agustus maksimal. Padahal niat saya kemarin saja. Kalau saya 15 Mei ini lunas, kenapa itu ulang tahun saya, saya setelah ulang tahun kan. Tapi nggak mungkin. Tapi kalau saya bilang nggak mungkin nggak. Tapi secara rasionya, probability-nya kecil gitu. Saya bilang saya masih punya waktu berapa? Mei, Juni, Juli, Agustus, 4 bulan. Utang saya harus lunas. Saya bilang ya merdeka, misalnya merdeka gitu. Nggak mau lagi. Nah niatkan itu, lalu diikhtiarkan gitu. Terakhir apa Kang Ujang? Jangan ulangi lagi. Itu Kang Ujang cukup. Masih punya 2 ternyata. Waduh. Ini dari Pak Andre. Yep. Pak Andre membantu terjemahan dari Ibu yang tadi Pak Mer. Yep. Nggak jadi nanya, mau dengar aja di radio. Oh iya, makasih Pak Andre, makasih Pak. Kemudian juga Mbak Retno, menurut perasaan Tuhan memang Maha Tahu. Yep. Sepertinya arisan itu jatuh menangnya ke yang sedang butuh katanya. Jadi justru malu kalau menang, berarti ketahuan lagi butuh. Betul juga tuh nanya gitu. Tapi yang pasti saya melihat akhirnya sesuatu itu tergantung pada diri kita kan. Yeah. Berbagai instrumen hutang saat ini banyak banget. Yeah. Saya sih kembali ke diri kita, kalau bisa sih nggak usah lagi lah. Betul. Jadi lunasi hutang yang ada kalau ada. Niat berhutang pasti. Coba teliti lagi ya. Betul. Perlu nggak sih? Betul. Dan risikonya gimana? Yeah. Endingnya ke risiko sih Kang Ujang. Yeah. Ini ya udah kita loss semua. Itu Kang Ujang. Oke, Pak Mer, kita sudahi perbincangan kita dalam Financial Literasi Corner. Betul, siap. Ini. Terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelat yang sudah ikut berurun-rebuk berinteraksi. Kita akan sudah kembali di Insya Allah minggu depan Kang Ujang. Minggu depan ya, di hari Minggu. Masih bicara uang. Sampai dengan selesai. Masih bicara uang. Masih bicara tentang uang. Ya, betul. Sekali lagi terima kasih Pak Mer, Kang Ujang. sahabat Kelat, dan kita akan sudah kembali di minggu mendatang.